Selamat malam, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Selamat malam, puji Tuhan. Baik, pada malam ini saya akan membawakan judul Vitamin D dan Sinar Matahari. Kenapa saya padukan dua judul ini, Vitamin D dan Sinar Matahari? Karena memang antara dua hal ini sangat berkaitan, ya. Vitamin D dan sinar matahari. Ini saya akan terangkan dulu supaya saudara bisa mengenal apa itu manfaat dari vitamin D. Ya, yang pertama, vitamin D itu manfaatnya dia bisa melawan infeksi dengan keberadaan vitamin D, termasuk colds dan flu. Ya, jadi kalau kita sering terkena flu, mungkin kita kurang vitamin ini di dalam tubuh kita. Kemudian vitamin D ini dia juga berfungsi untuk meregulasi gen untuk membunuh bakteri dan virus. Ya, kita tahu bahwa bakteri dan virus ini berperan penting menimbulkan infeksi di dalam tubuh kita. Kemudian vitamin D ini bisa meningkatkan sel-sel sistem imun. Ya, jadi kita tahu di dalam tubuh kita ini kita punya namanya sistem kekebalan tubuh. Ya, punya sel-sel. Dan sistem kekebalan tubuh ini sangat penting sekali untuk tubuh kita, ya. Kalau sistem imun tubuh kita ini lemah, kita akan mudah sakit, ya. Kita akan mudah terkena penyakit infeksi, ya, terserang flu, bahkan penyakit-penyakit mungkin yang penyakit parah seperti kanker, ya. Kemudian manfaat yang lain dari vitamin D ini kemudian terhadap penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler itu adalah penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah dan jantung. Ya, antara lain dia bisa menurunkan hipertensi, kemudian mengurangi aterosklerosis. Aterosklerosis itu adalah penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Kemudian dia juga berpengaruh menurunkan tingkat serangan jantung dan stroke. Ya. Kemudian manfaat yang lain dari vitamin D itu memperbaiki DNA dan proses metabolik di dalam tubuh kita. Kita tahu bahwa apa itu DNA? Jadi sel tubuh kita ini tersusun dari gen. Ya, gen itu tersusun itu dari DNA. Ya, dari DNA itu adalah susunan kimia dari protein, ya. Itulah namanya DNA, dan DNA itulah adalah yang membentuk gen dalam tubuh kita. Jadi vitamin D ini sangat penting sekali dalam memperbaiki DNA dalam tubuh kita. Kemudian dia meningkatkan pelepasan insulin. Kita tahu insulin itu gunanya untuk apa? Menurunkan gula darah, ya. Jadi vitamin D ini penting sekali manfaatnya di dalam menurunkan gula darah atau untuk orang yang berpenyakit diabetes. Kemudian vitamin D ini dia juga membantu penyerapan kalsium. Kita tahu kalsium ini sangat penting di dalam proses pembentukan tulang, ya, dalam mineralisasi tulang. Ya, jadi kalau anak-anak kita atau kita ingin mempunyai tulang yang kuat, ya, kita butuh kalsium. Dan vitamin D ini perannya dia membantu penyerapan kalsium di dalam usus halus kita. Ya. Saya ini dokter gigi, kebetulan saya dokter gigi, dan kalau berbicara tentang kesehatan gigi, erat kaitannya dengan kalsium ini, ya. Jadi kalau dibilang kalau saya ingin kasih seminar ke anak-anak, kalau kamu mau sehat giginya harus apa? Konsumsi vitamin D, vitamin D. Ya, jadi sudah diteliti bahwa keberadaan vitamin D itu bisa menurunkan tingkat karies. Memang bukan hanya vitamin D saja yang berperan untuk terhadap penyakit karies, banyak faktor lain. Tetapi salah satunya itu vitamin D itu bisa mengurangi tingkat karies. Kemudian ini apa tanda-tandanya kalau kita kekurangan vitamin D? Antara lain masalah di pencernaan, ya. Kemudian tulang dan otot kita sakit dan merasa depresi, sulit berpikir, ya. Kemudian selalu lelah, gampang capek, ya. Dan yang terakhir insomnia. Sekarang banyak dalam usia muda
tidak semua orang yang sudah lanjut usia, ada yang masih dalam usia muda terkena Alzheimer. Mungkin ini salah satunya. Ini kebutuhan vitamin D bagi orang dewasa itu sekitar 600 sampai 4.000 IU per hari. Dan sumber makanan yang bisa didapat ya untuk membantu pembentukan vitamin D itu bisa kita dapat dari selain dari hewani ya. Kalau saudara seorang vegetarian tidak perlu khawatir ya, karena ternyata banyak sumber makanan, sumber vitamin D kita bisa dapat dari makanan seperti tahu, tempe ya, kedelai, sayur dan juga telur. Ya, itu adalah sumber-sumber makanan yang bisa membantu tubuh kita dalam proses pembentukan vitamin D. Jadi vitamin D itu sebenarnya vitamin hormon ya. Jadi vitamin D itu terbentuk oleh karena proses di dalam tubuh kita. Jadi itu terjadi oleh karena proses yang terjadi dalam tubuh kita. Nanti saya akan terangkan. Ini ada kelompok resiko kekurangan vitamin D, antara lain wanita hamil dan menyusui, kemudian bayi dan anak di bawah umur 5 tahun, usia di atas 65 tahun. Kenapa? Karena biasanya bayi, anak di bawah umur 5 tahun, kemudian usia lansia, biasanya dia asupan gizinya itu kurang ya, tidak mencukupi. Itulah yang menyebabkan kelompok-kelompok ini beresiko untuk kekurangan vitamin D. Kemudian orang-orang yang kurang terpapar dengan matahari. Kemudian orang yang berkulit hitam seperti orang Afrika, Papua ya. Kemampuan membentuk vitamin D-nya tidak sebesar orang yang berkulit putih. Ya, jadi inilah yang akan saya terangkan kaitan antara sinar matahari dan vitamin D. Jadi kalau orang yang berkulit putih dengan berkulit hitam, kemampuannya akan lebih mudah bagi orang yang kulit putih. Ini beberapa penyakit yang ditimbulkan akibat kalau tubuh kita kurang vitamin D, ya. Ini ada kanker prostat, kanker payudara, kanker kandung kemih, kanker kulit, ya. Jadi ternyata mungkin beberapa kalau kita menderita kanker ya salah satunya ini. Mungkin kita kurang vitamin D. Ya, osteoporosis, ya. Osteoporosis itu adalah penyakit yang berkaitan dengan tulang. Rickets, ya. Rickets itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Ya, biasanya gejalanya itu demam, ya, kemudian kulitnya ruam-ruam merah, ya, lemah, kemudian falls atau fractures, ya, diabetes, influenza. Tadi saya sudah terangkan ya, kaitannya influenza itu, ginjal, depresi. Tadi saya sudah sebutkan juga akibat kekurangan vitamin D, kelelahan kronis, ya, problem kelahiran, SAD. SAD itu adalah penyakit yang namanya seasonal affect disease, ya. Jadi biasanya itu penyakit yang ditimbulkan pada musim dingin oleh karena kurang terpapar sinar matahari. Bagaimana gejala SAD-nya? Nanti saya akan terangkan. Kemudian pankreas, overweight, penyakit jantung, ya, lupus itu adalah penyakit autoimun, influenza, penurunan daya ingat, psoriasis dan tulang rapuh. Ya, ini adalah beberapa penyakit akibat kekurangan vitamin D. Ini yang tadi saya bilang yang namanya SAD symptoms, ya. Ini biasanya terjadi pada mungkin saudara-saudara kita yang mengalami musim dingin, ya, yang kurang terpapar sinar matahari. Ini gejalanya susah, kemudian mudah tersinggung, ya, menurunnya energi fisik, ya, meningkatnya selera akan karbohidrat. Jadi suka makan, ya. Kita selera makan kita itu jadi meningkat, ya. Ini yang tadi saya terangkan, ini proses pembentukan vitamin D. Vitamin D itu bisa terbentuk kalau saudara lihat di situ, itu ada sinar matahari, ya. Jadi vitamin D di dalam kulit itu ada namanya kolesterol, yaitu vitamin D3. Oleh karena adanya sinar matahari, ya, dia akan berproses, ya, di dalam liver, ya. Jadi
vitamin D3 ini yang terdapat di kulit terpapar oleh sinar matahari, dia akan berproses di liver membentuk vitamin D2. Namanya 25 dihidroksivitamin D. Dan hasil akhirnya yaitu di kidney atau ginjal, dia menghasilkan 1,25 dihidroksivitamin. Nah, hasil akhir inilah ya, hormon inilah yang merupakan hasil akhir yang berfungsi di dalam proses-proses metabolisme di dalam tubuh kita yang membantu untuk menunjang kesehatan tubuh kita. Ya, jadi antara lain dia bisa meningkatkan kalsium, ya, kemudian mempertahankan kadar kalsium di dalam ginjal, kemudian membantu mineralisasi tulang dan lain-lain. Nah, ini adalah tingkat vitamin D yang dibutuhkan, ya. Jadi kalau kita periksa darah, ya, berapa sih sebenarnya kita butuh vitamin D yang optimal, ya. Jadi kalau kita periksa darah, itu yang akan terukur adalah level vitamin D itu namanya 25 hidroksi D. Itulah yang akan terukur di lab, ya. Jadi ini kadarnya kalau dia kurang, defisiensi itu kadar 25 hidroksi D-nya itu di bawah 50. Kemudian kalau optimal itu antara 50 sampai 70 mg. Dan kalau kita misalnya punya penyakit kanker, ya, atau penyakit jantung, kita butuh level vitamin D itu 70 sampai 100 di dalam darah kita. Dan kalau tingkat vitamin D kita atau 25 hidroksi D kita didapat di dalam darah kita lebih dari 100, berarti kita kelebihan vitamin D. Jadi ini bisa diukur, ya. Kita bisa periksa di lab. Ini adalah statement yang diberikan oleh Dr. Gary Schwalbenberg. Jadi kata Dr. Gary ini, katanya kita butuh paparan sinar matahari untuk membantu kesehatan kita. There is no question that getting too much sun burning exposure can increase your risk of developing skin cancer. Jadi itu tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa katanya paparan sinar matahari itu bisa meningkatkan penyakit kanker kulit, ya. Saudara tahu, kalau kita bilang apa itu penyebab penyakit kanker kulit, salah satunya adalah terpapar sinar matahari. Tetapi apakah itu menjadi pantangan buat kita? Ya, Dr. Gary bilang jawaban itu tidak menjadi suatu pantang, bahwa kita menjadi pantang terhadap sinar matahari. Karena katanya kenyataannya banyak masalah-masalah kesehatan yang terjadi oleh karena kita kurang terpapar sinar matahari. Resiko ini sudah banyak terjadi di Kanada, ya, oleh karena kurangnya paparan sinar matahari, ya, which gets relatively little sun exposure. Dan ini bisa dihubungkan dengan di beberapa tempat di dunia lain, ya. Jadi kejadian ini bukan hanya di Kanada. Katanya orang-orang Kanada itu kurang terpapar sinar matahari dan umumnya di bagian negara lain juga seperti itu. Dan ini secara statistik katanya 12 million penduduk Kanada, 35% dari populasinya itu menderita insufficient vitamin D. Jadi dia punya kadar vitamin D mungkin kurang dari 50. Tadi yang saya sudah jelaskan, ya. Kurang dari 50 atau 50. Insufficient itu masih kurang, ya, tapi belum parah. Dan 10%-nya itu sudah menderita kekurangan yang parah, ya, dari 12 million. Nah, ini adalah fakta, ya. Kenapa ini bisa terjadi? Kita lihat karena sekarang gaya hidup kita ini adalah gaya hidup urban, ya. Kita lebih banyak berada di dalam ruangan, ya. Kita lihat orang tinggal di apartemen, ya. Kantornya juga di dalam gedung, ya. Kemudian sampai olahraga pun kita lihat, fitness pun di dalam ruangan, ya. Jadi inilah gaya hidup kita sekarang ini, ya. Kemudian begitu kita keluar dari kantor, kita langsung masuk mobil, ya kan? Kapan kita terpapar sinar matahari? Ini seorang ahli, mungkin saudara
mengenal Pitlin, Ibu Pitlin, ya. Saya dapat informasi bahwa orang fitness itu di depannya dia sengaja menghadap keluar, mungkin diharapkan kena matahari. Dibilang kalau itu terhalangi kaca, itu sinar nggak kena ke kita. Ya, jadi itu sama aja bohong. Ya, seperti kita di mobil, kemudian matahari kita langsung kena, itu sama aja. Sinar matahari itu tidak efektif ya untuk kesehatan bagi tubuh kita. Ini adalah statement ini adalah seorang dokter Indonesia, ya. Dia adalah dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Pajajaran, Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dia mengatakan, dahulu defisiensi vitamin D tidak dianggap sebagai masalah di negara dengan paparan matahari melimpah. Namun penelitian di Lebanon, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Australia, Turki, dan India menunjukkan bahwa tingkat defisiensi vitamin D cukup tinggi, yaitu 30% sampai 50%. Jadi saudara bayangkan, ini negara-negara yang panas ya, kalau kita lihat negara Timur Tengah. Ternyata mereka mengalami defisiensi vitamin D yang cukup tinggi juga. Kemudian 14 sampai 16 negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, ya. Ini negara tetangga kita, Malaysia ya. Malaysia ini dengan Indonesia itu punya iklim yang hampir mirip. Ya, juga ditunjukkan tingkat defisiensi dan insufisiensi vitamin D yang cukup tinggi, yaitu 37,1% dan 35,5%. Penelitian kadar vitamin D pada anak sekolah sehat. Jadi ini penelitian pada anak sehat ya, katakan di Jakarta, itu menunjukkan tingkat insufisiensinya 75%. Ya, jadi walaupun dia sehat, belum tentu dia memiliki kadar vitamin D yang cukup. Ternyata dia mengalami kurang vitamin D. Nah, ini adalah Dr. Gary lagi yang mengatakan pada orang dewasa kekurangan vitamin D itu dapat menyebabkan osteomalacia, yaitu penyakit yang berhubungan dengan tulang. Kemudian tulangnya rapuh ya, yang menyebabkan sakit pada tulang punggung belakang ya, menyebabkan kelemahan otot atau osteoporosis ya. Dan resiko yang terburuknya menyebabkan tulang rapuh. Ini ini saudara bisa lihat, ini adalah sunscreen ya, sunscreen kita sering pakai ini, wanita-wanita terutama. Fungsinya supaya katanya tidak terkena sinar matahari. Tapi apa yang dikatakan oleh Dr. Gary bilang? Katanya UV protection sunscreen itu menghambat sintesis dari vitamin D, itu SPF 30 yang sering mungkin kita pakai, mengurangi proses sintesis vitamin D sampai 97%. Ya, jadi boleh dibilang tidak akan terjadi sintesis vitamin D kalau kita memakai sunscreen. Terus dia bilang lagi, saya tidak mengatakan bahwa sunscreen itu tidak dibutuhkan. Tetapi katanya kita harus lebih memikirkan bagaimana caranya agar kulit kita terpapar oleh sinar matahari. Try and make some vitamin D first ya. Kita harus pikirkan itu dulu. Dan dia mengatakan 15 sampai 30 menit kita terpapar oleh sinar matahari itu cukup, dan tentu tergantung oleh warna kulit ya. Semakin gelap warna kulit kita, dia akan butuh waktu lebih lama paparan sinar matahari. Ini adalah beberapa fungsi dari sinar matahari. Dia melindungi terhadap limfoma. Tadi saya sudah sebutkan, limfoma itu adalah kanker. Kemudian penelitian di Stockholm menemukan bahwa berjemur di sinar matahari itu mengurangi risiko non-Hodgkin's lymphoma. Itu adalah kanker limfoma ya. Kanker limfoma, dan itu kanker yang ganas sampai 40%. Ini adalah penelitian di Harvard School di Public Health mengatakan bahwa vitamin D mengurangi risiko kanker sampai 30%. Bila kadar vitamin D cukup dalam darah, itu sama dengan menghilangkan sebagian besar kanker. Ya. Jadi mungkin salah satu penyebab kenapa begitu banyaknya penyakit kanker yang timbul, mungkin karena ini. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena kita di dalam tubuh kita ini ada namanya kelenjar pineal. Ya, kelenjar pineal ini dia menghasilkan melatonin.
Dan melatonin ini, kelenjar pineal ini, dia mengeluarkan melatonin ini di siang hari, ya. Jadi pada saat ada matahari. Dan melatonin ini fungsinya dia menidurkan sel kanker. Ini adalah bila kita kurang sinar matahari, saya sudah sebutkan tadi, kekurangan vitamin D terkait dengan meningkatnya diabetes, meningkatnya penyakit kardiovaskuler, dan meningkatnya osteoporosis. Dan sinar matahari juga meningkatkan kadar serotonin dengan efek tahan sakit. Jadi sinar matahari katanya bisa meningkatkan serotonin, ya. Serotonin itu biasanya efek bisa mengurangi rasa sakit, ya, pada pasien. Pasien butuh 22% obat untuk mengurangi nyeri dan stres. Tetapi kalau kita punya kadar serotonin di dalam tubuh kita, itu akan bisa mengurangi apa? Rasa sakit. Ini yang tadi saya bilang, penyakit namanya SAD, Seasonal Affective Disorder, yaitu depresi emosional karena kurang sinar matahari pada hari-hari pendek musim dingin. Ya, dan ini banyak berpengaruh kepada 35 juta orang di Amerika. Bagaimana kita tahu bahwa paparan sinar matahari itu cukup efektif untuk apa? Membentuk vitamin D di dalam tubuh kita. Ya, jadi dibilangnya ini kalau kita di depan matahari, bayangan tubuh kita itu kalau bayangan tubuh kita itu lebih panjang dari tubuh kita, itu katanya sinar matahari itu tidak cukup efektif, ya. Kemudian kalau bayangan tubuh kita itu lebih pendek dari tubuh kita, itu tubuh kita itu dibilang membentuk vitamin D, tetapi apa? Tidak banyak, ya. Dan yang paling efektif katanya kalau bayangan tubuh kita itu shorter than you, ya. Jadi itu lebih pendek, ya. Itu dikatakan bahwa sinar matahari itu efektif untuk membentuk vitamin D di dalam tubuh kita. Jadi ini ukurannya. Ini statement dari Dr. Gary lagi dikatakan. Ini dia katakan dari from late spring to early fall. Itu artinya dari akhir musim semi ke awal musim gugur. Antara musim semi dan musim gugur itu ada musim apa? Itu musim panas, ya, berarti around midday, antara jam 10 sampai jam 2 katanya. Itu adalah waktu di mana UV index itu is likely to be above 3 and your shadow is shorter than your head. Jadi pada jam inilah, ini menurut statement Dr. Gary, ya. Sekarang kita tahu banyak sekali apa suplemen, ya, suplemen vitamin D. Dia bilang katanya suplemen itu tidak bisa menggantikan fungsi dari apa? UV rays yang kita dapat apa? Dari sinar matahari. Berapa menit yang kita butuhkan, ya? Ini di midday, summer sun katanya, ya. Berarti di siang hari pada musim panas, ya, yang kita butuhkan untuk mendapatkan pembentukan vitamin D yang adekuat. Ini mungkin kalau saudara lihat, itu kalau kita yang terpapar hanya kepala dan tangan, ya, kita butuh waktu 42 menit, ya. Kemudian kalau kita memakai tangan pendek, ya, kita butuh waktunya apa? Lebih singkat, 19 menit. Dan kalau kita pakai celana pendek, tangan, jadi kita terpapar tangan, kemudian kaki, kita butuh waktu 11 menit. Dan kalau kita hanya pakai celana pendek, kita tidak pakai baju, ya, kita hanya butuh 7 menit, ya. Jadi artinya semakin luas permukaan tubuh kita yang terpapar, itu semakin kecil juga waktu yang kita butuhkan terpapar sinar matahari. Dan posisi juga menentukan katanya. Kalau kita posisinya berbaring, ya, tidur, itu kita butuhkan paparan matahari lebih pendek daripada kalau kita berdiri, ya. Itu ukurannya. Itulah saudaraku, tadi saya sudah jelaskan fungsi dari sinar matahari. Dan begitu pentingnya apa? Tubuh kita ini akan sinar matahari. Karena apa? Vitamin D yang tubuh kita butuhkan untuk kesehatan tubuh kita ini tidak akan bisa terbentuk bila mana apa? Tidak ada vitamin D. Jadi apa? Kita sangat membutuhkan apa? Sinar matahari. Jadi jangan anti terhadap sinar matahari, ya. Terutama perempuan, ya.
Kita kalau boleh jauh-jauh ya, kita parkir mobil pun jangan kena sinar matahari. Kita kena 5 menit aja sinar matahari, kita sudah cari apa? Payung. Saudara, saya mendapatkan kesaksian mengenai ini sekitar 6 bulan yang lalu. Dan setelah itu saya coba bagaimana sih rasanya kalau saya terpapar sinar matahari. Dan memang benar ya, saya pernah coba jam 9 sampai jam 10 itu. Saya pernah di hari Minggu, saya berkebun ya, ada matahari. Dan sepanjang hari yang saya rasakan itu enak di tubuh saya ya. Tubuh saya menjadi ringan ya, rasanya lebih aktif ya. Dalam beraktivitas juga lebih enteng. Kemudian dalam berpikir lebih baik ya. Tidak mudah ngantuk ya. Itulah yang saya rasakan secara pribadi dengan berjemur di bawah sinar matahari. Jadi inilah saudaraku, Tuhan kita itu sangat baik ya. Tuhan itu sebenarnya sangat baik. Dia sudah menyediakan sarana gratis ya, mudah untuk membuat kita sehat. Sekarang tergantung kepada kita. Apakah kita mau memanfaatkan pemberian yang sangat berharga yang Tuhan berikan melalui sinar matahari? Itu hanya bisa kita yang jawab. Baiklah, demikian seminar yang saya bawakan pada malam ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bila trompet Allah berbunyi, akhir zaman tiba, hidup kekal dan mulia tersedia. Bila orang yang selamat dihimpunkan di sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Pada pagi cerah itu orang saleh bangkitlah, dan kemuliaan Yesus diberikannya. Bila umat pilihannya tiba di seberang sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Kerjalah bagi Tuhanmu pada pagi dan petang, kabarkanlah keajaiban kasih-Nya. Bila hidup ini tamat dan kerja usai sekarang, dan namamu kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Menolong kita semua, peduli sesama. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bahwasanya kasih setia Tuhan begitu besar Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada malam hari ini Tuhan sudah memberkati kami, melindungi kami dari segala kegiatan kami sepanjang satu hari ini. Hingga kami menyediakan waktu kami untuk bertemu di rumah Tuhan ini, untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami pada saat ini Roh Kudus-Mu yang suci di hati kami masing-masing. Sehingga pekabaran ini akan tertanam, terutama kami akan bisa berbuah dan berbahagia hanya di dalam nama Tuhan saja. Berkati kebaktian kami sampai pada akhirnya Tuhan, kami serahkan ini dalam nama Yesus Tuhan Selamat kami.
Amin. Selamat malam. Pada malam yang berbahagia ini saya merasakan sukacita yang luar biasa. Karena memang ketika judul kita diberikan kepada kita sepanjang beberapa hari ini adalah bersama Yesus, aku bahagia. Sebenarnya menjadi kata kuncinya adalah bersama dengan Yesus. Sekarang pertanyaannya, ketika kita tidak bersama dengan Yesus, bahagia nggak kita? Jangan salah saudaraku, dunia juga menawarkan kebahagiaan. Nah, menjadi pertanyaannya pada malam hari ini, kebahagiaan yang mana yang ditawarkan kepada kita pada saat ini? Dan juga saya mengucapkan kepada pemirsa yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, selamat menyaksikan kebaktian ini. Kiranya kebahagiaan dari Tuhan akan menjadi bagian Anda semua. Saudaraku, judul besar kita beberapa hari ini adalah dikatakan di sini bersama Yesus, aku bahagia. Dengan subjudulnya, Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Kalau sudah selamat, pasti bahagia. Kalau sudah bahagia, berarti Anda juga pasti sudah apa? Selamat. Seperti yang saya katakan tadi saudaraku, bahwa ternyata ketika ada orang berkata tidak perlu yang namanya bersama dengan Tuhan. Cukup dengan saya hidup seperti biasa-biasanya dalam kehidupan ini, saya bahagia. Karena memang benar, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dunia juga menawarkan apa? Kebahagiaan. Ya, apa sih sebenarnya saudaraku yang dunia tawarkan kepada Anda? Sehingga Anda berkata bahwa Anda itu bahagia. Dan saya juga ketika ditawarkan ini oleh dunia, pasti secara normal manusia saya berkata, bahagia, senang banget saya mendapatkan ini. Karena apa? Dunia saat ini menawarkan apa kepada kita? Uang. Ya, harta dunia. Semua dunia ini memiliki segalanya sehingga uang aja pun gampang diberikan kepada Anda. Sehingga itu yang menjadi kategori kita bahagia. Nah, bagaimana dengan ini? Ya, siapa sih yang tidak pingin diberikan oleh dunia rumah seperti ini? Ya. Siapa yang tidak pingin tinggal di tempat seperti ini? Saya kalau suatu hari nanti dikasih rumah seperti ini, puji Tuhan, saya jadikan panti asuhan. Amin ya. Karena kalau saya sendiri tinggal di sini, wah takut ya, karena besar banget rumahnya. Tidak bisa saya bahagia di sini karena terlalu besar bagi saya. Nah, apalagi yang ditawarkan dunia? Ya segala macam, ada mungkin gedung yang tinggi, apartemen yang besar. Saudaraku, ada satu peristiwa yang mungkin saudara-saudara belum lupa sampai pada saat ini. Siapa ini? Michael Jackson. Siapa sih di dunia ini yang tidak kenal dengan penyanyi luar biasa ini? Michael Jackson. Tetapi ada yang menjadi salah satu daya tarik ketika pada waktu Michael Jackson meninggal dunia. Banyak orang berpikir bahwa Michael Jackson adalah manusia yang paling berbahagia di dunia ini. Jelas saja. Ya. Pada waktu matinya saja saudaraku, ini peti matinya. Ini orang sudah meninggal dunia dikasih peti. Nah, kita lihat dulu peti apa yang dikasih. Ada ternyata nama petinya ini. Ternyata bukan peti biasa. Saya baru tahu ternyata ketika ada orang meninggal dunia, petinya dikasih nama. Namanya Promethean. Promethean namanya. Bahannya ternyata dikatakan ini bahan peti mati ini adalah terdiri dari perunggu solid dengan lapisan emas sebesar 14 karat. Waduh. Kenapa emas harus dikubur ya? Orang capek-capek gali di tanah, ternyata diambil lagi, dibentuk, ditanam lagi. Tapi itulah, menurut mereka itulah kebahagiaan. Keluarga Michael Jackson percaya ketika Michael Jackson meninggal dunia, dia juga harus bahagia. Sehingga dikasih peti ini. Apalagi yang menjadi daya tarik ketika Michael Jackson meninggal dunia? Ya, lapisan dalamnya yang warna biru itu ada juga namanya. Namanya ada beludru. Ya, beludru. Harganya 525.000 US dollar. Sudah bisa beli apa saudara?
Motor saya lunas itu mungkin kalau jadi saya kasih ini ada uang sebesar ini. Tapi mereka punya uang hanya untuk apa? Menjadikan peti mati si Michael Jackson ini. Nah, pembuatnya ini tidak sembarang. Pembuatnya ini juga ada perusahaannya. Jadi tidak sembarang ini mereka memesan peti ini. Ya. Jadi peti ini terdapat apa? Dibawakan dari Indiana. Ya. Luar biasa sekali mereka ya. Dan perusahaan yang sudah berdiri ini sudah berdiri selama 120 tahun. Bukan waktu yang lama, saudaraku. Wajar saja bahwa orang terkenal, orang artis yang luar biasa pasti memiliki apa? Keinginan walaupun mati, saya dapat peti dari perusahaan ini deh. Padahal Alkitab sudah jelas berkata bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Pengkhotbah 9 ayat 5. Tapi itu yang menurut mereka menjadi kebahagiaan mereka. It's okay. Kita lanjut. Apalagi yang dipunya oleh Michael Jackson? Ini rumahnya. Ya. Apakala gereja kita Kebayoran lebih besar ini ya. Di tengah-tengah rumahnya itu, di depannya itu ada jam yang besar dengan tulisan apa? Neverland. Luar biasa sekali Michael Jackson ini. Dan ada juga julukan untuk si Michael Jackson ini. Dia bukan sembarang orang. Dia ada sebutannya untuk semua umat manusia yang ingin berjumpa dengan dia. Apa dia dijuluki? The King of Pop. Wah, bahagia dia dikategorikan menjadi seorang apa? Raja dari dunia musik pop. Tapi masalahnya, menurut dia ada juga kebahagiaan yang lain. 3T. Ya, saudaraku mungkin tahu apa ini kepanjangan 3T. Ya. Yang pertama, ternyata benar. Michael Jackson bahagia karena dia sudah punya tahta yang sangat apa? Luar biasa. King of Pop. Siapa sih yang di sini yang bisa mendapatkan gelar seperti ini? Mustahil. Hartanya juga banyak. Seperti yang saya tunjukkan tadi, rumahnya besar, bahkan ketika dia meninggal dunia, ya, petinya saja sudah dari apa? Emas. Tapi menjadi masalahnya, bagi dia memang wajar bahwa kebahagiaan juga belum sempurna jika kurang satu ini, yaitu apa? Wanita. Ya, jadi bagi dunia inilah yang ditawarkan kebahagiaan bagi kita semua. Ada tahta, ada harta, ada wanita. Tetapi menjadi masalahnya, ternyata apa yang dunia tawarkan kepada dia, Michael Jackson bahagia? Kalau sebenarnya ada orang yang bisa menanjak Michael Jackson dengan dari hati ke hati, dia mungkin berpendapat Michael Jackson akan berkata, sebenarnya saya nggak bahagia. Karena apa? Dia kesepian. Kawannya saja hanya anjing dan monyet. Jadi gak percuma jika Michael Jackson punya segalanya, punya mobil banyak, punya rumah besar, hanya kawannya hidup hanyalah seperti ini. Dia merasakan kesepian. Dia juga merasakan kelelahan. Mengejar duit dunia terus. Mengejar harta terus. Menabung. Walaupun mungkin dikategorikan Michael Jackson adalah salah satu orang terkaya di dunia pada saat itu. Tetapi ternyata tubuhnya belum sanggup menerima seperti itu. Karena terlalu diporsir oleh Michael Jackson. Sehingga dia kelelahan. Ya, tidak ada kebahagiaan yang terdapat dalam diri Michael Jackson. Walaupun semua dia sudah miliki secara dunia. Dalam Filipi 2 ayat 5. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam apa? Yesus Kristus. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hendaklah kalian atau kita yang ada di sini berjiwa seperti Yesus Kristus. Sekarang kalau kita bandingkan Yesus dengan Michael Jackson, bisa nggak dibandingkan atau disamakan dua makhluk ini? Tidak bisa. Tetapi kalau kita lihat bagaimana kehidupan Yesus ketika dia ada di dunia pada saat itu, ya, ternyata sangat 180 derajat berbeda dengan Michael Jackson. Michael Jackson yang penuh dengan harta dunia dan penuh dengan kesenangan dunia, sedangkan Yesus tidak punya apa-apa. Kalau Anda tanya sama Yesus ketika Yesus hidup saat ini, Yesus apa yang kamu punya? Tidak punya apa-apa. Lahir dari ayah yang hanya seorang apa? Tukang kayu. Apa sih bisa dibanggakan
ketika Yesus dikatakan anak tukang kayu. Ketika saya ditanya, saya adalah anak tukang kayu, bangga nggak saya? Daripada saya katakan kepada orang, saya adalah anak Michael Jackson. Terkenal, di mana-mana pun terkenal saya. Tetapi Yesus bertolak belakang karena dia ingin sebenarnya menawarkan kebahagiaan yang apa? Sejati. Kalau hanya Anda atau kita semua yang ada di sini hanya ingin kebahagiaan yang sementara, ya, hiduplah seperti Michael Jackson yang hanya untuk mengumpulkan harta dunia, tapi di akhir hidupnya tidak ada yang dia dapatkan sekalipun. Saudaraku, saya mau tanya, saudaraku, ada dua kata yang paling sering orang kategorikan kepada orang lain. Ya, dia menjadi apa atau dia menjadi apa? Yang pertama, mana Anda pilih? Mau menjadi up atau mau menjadi down? Siapa yang di sini yang mau dikatakan menjadi up atau naik? Oh, tidak ada ya. Atau siapa di sini yang mau dikategorikan mau menjadi down, turun? Wah, tidak ada juga ya. Karena mungkin saudara masih belum mengerti. Jadi saudara, ada dikatakan di kosakata di bahasa Indonesia bahwa ada pengertian dalam bahasa Inggris kata down atau turun, ya. Ya, kalau ini dikategorikan, diartikan dalam bahasa Indonesia, ini dikatakan merendah atau menurun. Ya. Adalah salah satu kata yang biasanya dipakai untuk menggambarkan seseorang yang dianggap pecundang atau pengecut. Ya, down banget kamu. Ya, kamu down. Kamu baru segitu langsung down. Ternyata dalam bahasa Inggris itu sebenarnya dikategorikan kepada orang yang apa? Yang merasakan ciut atau dikucilkan. Ya, ada downfall, kehancuran, downheart, putus asa, dan segalanya. Dalam bahasa Inggris memang konotatif kata down ini selalu dirujukan kepada hal yang negatif. Makanya orang paling tidak suka jika dikatakan diri dia down. Karena apa? Dikategorikan dia adalah orang yang pengecut. Tapi di lain kata ada dikatakan kata up atau naik. Ya, yang artinya kalau dalam bahasa Inggris diartikan dalam bahasa Indonesia ini dikatakan bisa diartikan maju terus, ya, bisa dikatakan naik, bisa dikatakan bangkit. Kata ini sangat dihargai dan selalu dirindukan oleh setiap orang. Sebuah kata yang sering kali dipakai untuk seorang pemenang atau seorang pahlawan. Sebuah kata selalu dihormati dan ingin dikejar oleh orang. Ya, ada bahasa Inggrisnya juga. Upscale, naik derajat, up and coming, naik bintang, upwardly, mobile, menanjak tinggi. Nah, jadi ternyata dalam bahasa Inggris juga down dengan up memiliki pengertian yang apa? Berbeda dalam kehidupan ini. Ya. Tapi tahu nggak saudara? Sebenarnya walaupun bahasa Inggris mengatakan seperti ini, dunia lebih sering menawarkan up atau down. Up atau down? Up. Karena apa? Karena dunia ingin menawarkan yang namanya apa? Orang itu sedang naik daun. Ya, orang itu sedang tenar. Orang itu sedang banyak duit. Orang itu sedang populer. Orang itu sedang berkuasa. Orang itu sedang nyaman. Orang itu sedang senang bahagia. Seperti judul kita, bahagia. Tapi ternyata dunia yang menawarkan ini. Up sesungguhnya mengarah kepada apa? Kebesaran. Nah, ternyata di dalam Filipi 2 tadi yang kita sudah baca, ini bertolak belakang. Bahwa sebenarnya dikatakan di sini bahwa pesan dari Filipi 2 ini sebenarnya apa saudaraku kepada kita saat ini? Jika Anda ingin benar-benar menjadi besar, justru Anda harus turun ke bawah. Tidak mungkin ada pohon yang besar kalau belum menjadi biji yang kecil. Orang hanya berpikir bahwa pohon itu sudah jadi, sudah luar biasa, tinggal berbuah. Ternyata kita tidak tahu di belakangnya bagaimana perjuangan pohon itu ketika masih menjadi apa? Tunas yang kecil. Menurut dunia, kebahagiaan dunia ini ketika pohon itu menjadi besar. Tapi bagi Tuhan ketika Anda mau menjadi tunas kecil, itu menjadi kebahagiaan sejati.
Ya, Anda harus turun meninggalkan apa? Kemegahan diri dunia ini. Sama seperti Yesus Kristus. Ya. Bagaimana mungkin bisa secara logika manusia mengartikan Yesus yang adalah Tuhan dan Raja dari segala raja di dunia ini mau turun ke bumi ini yang penuh dengan dosa. Tapi bagi Yesus sendiri itu adalah kebahagiaan untuk saudara. Dia ingin menawarkan kepada saudara bahwa apa? Inilah kebahagiaan sejati. Bukan hanya berada di dalam sanggasana yang sangat nyaman. Kalau orang bilang sekarang zona nyaman. Ya, zona nyaman. Tapi Yesus mau menunjukkan jalan yang benar sebenarnya. Dia mau jalan di jalan yang sempit untuk menuju ke bumi. Dia turun, bukan naik. Nah, jadi ini bertolak belakang dengan yang dunia tawarkan. Dunia tawarkan up, tapi Tuhan sebenarnya tawarkan kepada kita, turunlah dulu, ayo turun. Inilah hakikat dari pengajaran Yesus yang sejati. Bahwa kemegahan bukan suatu ukuran dari kesuksesan diri. Tetapi lebih kepada keadaan menyangkal, melupakan, meniadakan diri sendiri. Karena ada sebuah kutipan, ini luar biasa kutipannya. Semakin banyak Anda dan saya melepaskan, semakin banyak yang Anda akan dapatkan. Bagaimana mungkin saudara? Padahal benar-benar jelas dunia sudah menawarkan yang berbeda. Ya, dunia apa yang diajarkan? Turun dari sebuah kebesaran diri, kelihatannya tidak masuk akal, mustahil. Orang turun itu tidak logis, itu gak bagus secara dunia. Kenapa harus turun? Orang sudah capek-capek naik, dia mau turun. Ya, Filipi membuat jelas, memang benar bahwa turun adalah sesuatu yang tidak disukai oleh dunia ini. Memang benar. Banyak yang gak disukai dunia ya, seperti ada turun pangkat, ya tidak dikenal, ya menjadi pelayan, turun derajat. Semua yang dia inginkan dia lepaskan hanya untuk apa? Bersama dengan Kristus. Karena seperti topik kita pada malam hari ini bahwa apa? Yesus adalah jalan satu-satunya keselamatan. Saudaraku, jika kita berkata bahwa kita ini adalah Kristen, pengikut Kristus, maukah kita hidup? Mau kita coba bandingkan, mau hidup seperti Yesus atau Michael Jackson? Secara dunia, secara manusia, pasti saya pingin Michael Jackson dong. Ya, segala sesuatu yang dia miliki ingin. Tapi ternyata Yesus menawarkan jalan yang lain. Orang banyak sekarang berpikir, orang Jakarta banyak berpikir yang jalan yang enak itu jalan tol. Ya, ini hanya ilustrasi. Semua orang mau memilih jalan yang besar. Datang Yesus, jangan. Kita dari jalan Cibinong aja, dari jalan Raya Bogor, enak itu. Padahal jalannya hanya 2 arah, 2 jalur. Ya, Yesus dan dunia berbeda jalannya. Tergantung kepada kita. Sama seperti beberapa murid Yesus ini, ada 12 murid Yesus, saudaraku. Ya, bagaimana pandangan murid-murid ketika mereka melihat Yesus? Adakah yang mereka pikirkan jalan yang ditawarkan oleh Yesus adalah jalan yang indah? Adalah jalan yang besar, jalan yang bebas hambatan, tinggal pakai kartu, masuk sampai tujuan 10 menit. Oh bukan. Tuhan malah menawarkan yang lain. Ya, kita lihat bagaimana latar belakang murid-murid Yesus. Sehingga apa? Mereka mau menerima Yesus untuk di jalan yang apa? Menuju kepada keselamatan. Sama seperti Simon Petrus. Dia adalah seorang apa? Nelayan. Seorang nelayan sebenarnya di zaman dulu di Danau Galilea itu banyak sekali ikannya. Ketika dia melihat Yesus, mungkin ketika saya menjadi Simon, aduh apa sih yang ditawarkan oleh Yesus ini? Jalannya gak enak. Yesus gak punya apa-apa. Dia hanya modal datang dan berfirman kepada orang. Simon yang sudah ada pekerjaan. Kita bilanglah dia sudah bekerja pada saat itu karena dia adalah seorang nelayan. Tapi dia mau tinggalkan nelayannya. Dia berpikir lain dengan orang-orang yang lain. Ya, bagaimana dengan Andreas? Ini adalah saudaranya Simon Petrus. Dia juga nelayan. Satu kerja ini, tapi mau ditinggalkan nelayannya hanya untuk bersama dengan Yesus. Yakobus, anak Zebedius, ya, dia juga adalah seorang nelayan. Dia tinggalkan pekerjaannya. Yohanes, dia juga nelayan. Dia tinggalkan pekerjaannya. Filipus, ini luar biasa sekali. Dia adalah keturunan orang apa? Yunani. Ya, kalau dikategorikan ini bahasa artinya Filipus adalah apa? Pecinta kuda, arti namanya. Dia mau ikut dengan Yesus. Nathanael,
Ya, dia adalah orang biasa, tetapi dia menjadi rasul, diubah. Dia menjadi orang biasa, dia diubah menjadi apa? Rasul oleh Yesus. Thomas, Matius, ini luar biasa ini si Matius, pemungut cukai. Saudara tahu apa pemungut cukai? Pak Asep tahu pemungut cukai itu apa? Itu kalau di sekarang itu, kalau pernah ke bea cukai atau yang berbau dengan cukai-cukai, ya, itu adalah berhubungan dengan apa? Pajak atau keuangan negara. Matius kalau kita perhatikan dari pekerjaannya, kaya nggak dia? Ada dong uangnya. Tapi ketika dia melihat Yesus, kenapa dia mau ikut jalan itu? Jalan yang macet. Kalau orang Jakarta bilang nggak mau jalan yang bebas hambatan. Mau. Ya, mau Matius dengan Yesus berjalan bersama-sama walaupun jalannya apa? Macet total. Dia pemungut cukai loh. Luar biasa sekali, banyak uangnya pasti. Ya, Yakobus anak Alfeus, ini juga pemungut cukai. Walaupun yang lebih menonjol adalah Matius sendiri. Ya, Tadeus orang biasa tetapi menjadi rasul ketika mengikut Yesus. Simon orang zelot. Orang zelot kalau di zaman Alkitab dulu, ini adalah sekelompok orang yang ingin melawan apa? Bangsa Roma. Karena mereka ingin gak mau dijajah terus oleh bangsa Roma. Sehingga mereka mengatakan ada istilahnya pergerakan zelot. Ini kalau dikategorikan bisa berarti berawal dari kata membelot. Zelot, belot. Ya, mereka ingin melawan apa? Penjajah Roma. Dia adalah mantan daripada kelompok tersebut. Dia ingin memilih jalan yang benar. Jalan yang menuju keselamatan bersama dengan Yesus. Kalau andaikan Simon orang zelot ini masih bersama dengan kelompoknya, mungkin peristiwanya akan berbeda. Nah, yang terakhir siapa? Yang paling kita kenal. Yudas Iskariot. Ini di antara murid-murid Yesus, dia adalah pemegang keuangan daripada apa? Murid-murid Yesus. Otomatis, pintar nggak Yudas Iskariot? Pintar. Bisa saja dia kalau zaman sekarang bisa dia berkuliah, mengambil doktor atau mengambil profesor. Tetapi dia tinggalkan itu hanya untuk mengikut Yesus. Walaupun pada akhir ceritanya, dia yang menyerahkan Yesus. Karena apa saudaraku? Di dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, ini yang paling penting saudaraku. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam apa? Kegelapan. Melainkan akan mempunyai terang hidup. Bagi siapa yang ingin bersama dengan Yesus, jalanlah bersama dengan Yesus. Walaupun mungkin dunia menawarkan jalan yang lain. Yohanes 12 ayat 26. Firman Tuhan berkata, barang siapa melayani aku, artinya siapa yang mau bersama dengan aku di jalanku, ia harus mengikuti aku. Ya dong, kalau kita berkata kepada Yesus, Tuhan aku mau mengikut kamu, tapi Yesusnya jalan terus, saya berdiri. Apakah saya dikategorikan mengikut? Enggak, saya dikategorikan berhenti. Tapi kalau Anda berani mengatakan saya berani ikut Yesus, jalan. Karena ketika Anda tidak jalan, mana mungkin Anda sampai di apa? Di garis akhir. Harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun apa? Pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Inilah kebahagiaannya saudara. Ya, walaupun mungkin kalau kita bilang Michael Jackson adalah bahagia secara dunia, apa dia dihormati oleh Bapa? Tidak ada yang tahu. Tapi ketika kita berani mau mengikuti jalan Yesus, otomatis apa yang kita dapatkan? Penghormatan. Jadi bukan hanya Tuhan menawarkan kita turun down, tapi di ujung jalan dia akan apa? Angkat kita, kita akan di up lebih tinggi, melompat lebih tinggi. Ada ya lagunya ya, melompat lebih tinggi. Karena bagi Tuhan tidak ada alasan saudara. Kalau mau mengikuti Tuhan gak ada banyak cerita. Aduh tunggulah, temanku lagi jalan ke sana. Oh gak ada cerita. Oh anjingku, hewan peliharaanku lagi jalan ke sini. Enggak. Kalau memang Anda mau berani mau mengikut Tuhan hanya untuk mau dihormati oleh Bapa di surga, jalan terus. You must go on. Benar ya bahasa Inggrisnya. You must go on. Jalan terus. Kenapa harus menunggu? Seperti peristiwa di Alkitab dikatakan, Tuhan, aku mau mengikut kamu, tapi aku kuburkanlah dulu ya. Apa Yesus bilang? Ya,
Udah, kuburkanlah orang mati, menguburkan orang mati. Artinya apa? Ada yang namanya skala prioritas. Apakah Anda menunda untuk jalan bersama dengan Yesus hanya karena prioritas Anda sendiri? Karena apa saudara? Secara manusia memang benar. Banyak sekali alasan orang berkata apa? Saya nggak mau ikut Yesus. Hidup saya sudah susah. Ngapain ikut-ikut Yesus? Sudah tahu jalannya makin susah, diikuti lagi. Ini secara logika manusia tidak masuk akal. Bagaimana Tuhan? Saya tidak punya apa-apa. Tapi saya harus ikut kamu. Yang juga tidak punya apa-apa di dunia ini. Itulah manusia. Ya, sering mencari alasan. Aduh Tuhan, gak ada ini, gak ada itu, gak ada ini, gak ada itu. Karena apa? Banyak orang beralasan, aduh uangku banyak. Ya, aku bisa mandi dengan uang. Kenapa aku harus tinggalkan ini, saudara? Aduh, aku ada jabatan di kantorku. Kantorku ini baru ku bangun. 15 tahun saya sudah bangun perusahaan ini besar-besar. Tapi saya harus tinggalkan. Padahal saya baru diangkat menjadi CEO. Ya, kenapa saya harus meninggalkan ini? Ya, ini yang paling sulit dalam hati kita mungkin, saudaraku ya. Keluarga saya. Ketika saya harus mengikuti Yesus, mereka berlainan dengan Yesus. Apakah saya harus meninggalkan mereka? Ini kebanyakan orang menjadi alasan. Keluarga saya, aduh Tuhan, jangan dululah. Saya mau ikut keluarga saya ya. Nanti saya mau makan apa? Saya tinggal di mana? Banyak alasan manusia yang apa? Yang manusia buat dalam pikirannya untuk apa? Lain jalannya dengan Tuhan. Karena apa? Yesus juga punya syarat untuk kita. Ya, Dia inginkan juga kita ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius 10 ayat 37. Apa firman Tuhan? Barang siapa, ini dengan tegas Tuhan berkata kepada kita malam ini saudaraku. Ini firman Tuhan sendiri yang berkata, bukan pendeta muda Lianton Stumeang. Ya, firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku. Siapa kunya? Yesus. Ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya perempuan lebih daripadaku. Sama perkataannya apa? Tidak layak. Waduh, kalau secara manusia mungkin berkata, susah Tuhan. Saya harus tinggalkan anak saya laki-laki, tinggalkan anak saya perempuan, tinggalkan ayah, tinggalkan ibu. Ketika saya harus jalan terus. Tapi ketika saya memilih mereka, apa dikatakan oleh Tuhan? Gak layak. Saya dalam hidup saya paling sedih kalau ketika Tuhan berkata kepada saya, kamu tidak layak menjadi anakku. Wah, hancur sekali hati. Ya, kita sering beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tetapi firman Tuhan dengan jelas, jikalau kamu mengasihi mereka lebih daripadaku, kamu tidak layak, saudara. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala yang dia miliki. Ya, dari segala. Seperti yang saya sudah bilang yang sebelumnya, bahwa banyak yang membuat kita itu menjadi alasan untuk tidak mengikut Yesus. Ini firman Tuhan dengan tegas. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Wah, ya, nggak bahagia gitu saudara. Ketika kita dikatakan kita tidak menjadi murid Tuhan. Karena Markus 5 ayat 36b, jangan takut, percaya saja. Dunia boleh menawarkan kebahagiaan, tapi bagi Tuhan, walaupun jalan Tuhan itu sulit, you must go on. Percaya saja, jangan takut. Apa sih yang ditakutkan dunia ini? Mana Anda pilih? Anda hidup 1000 tahun, hanya hidup dunia ini, atau Anda hidup selamanya berada bersama dengan Tuhan? Makanya Tuhan berkata, jangan takut. Kalau mau jalan bersama dengan Tuhan, jalan terus. Kenapa harus bertanya, dan bertanya? Memang dunia mengatakan seperti ini. Ya memang benarlah. Memang benar jalan itu akan apa? Sulit. Jangan berharap jalan untuk mengikuti Tuhan akan apa? Mulus. Memang benar. Engkau akan apa? Sendiri. Memang benar. Engkau akan apa? Dimusuhi. Hanya karena apa? Mengikut Tuhan. Dan memang benar
engkau tidak akan apa? Nyaman. Benarlah, akan ada gangguan dari kanan dan kiri kepada saudara yang mungkin merenggut kebahagiaan kita. Memang benar, engkau akan kehilangan apa? Segalanya. Tetapi firman Tuhan berkata, justru firman Tuhan ini seperti berlainan dengan pemikiran dunia. Apa? Matius 7:14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, Tuhan sudah berkata dalam firman-Nya, sedikit yang mendapati ini. Kitakah salah satu di sini? Bisa? Bisa. Janji Tuhan bisa. Ya, jika kita mau apa? Masuk menuju apa? Ke pintu itu walaupun sesak. Berdempet-dempet pun gak apa-apa. Yang penting masuk ke dalam apa? Kerajaan surga. Berdempet-dempet atau jalannya singkat. Tapi apa? Tetap dengan Tuhan, kebahagiaan sejati. Karena apa? Inilah janji Tuhan. Tuhan tidak main-main dengan saudara. Jika Tuhan berjanji kepada saudara, jalan itu akan ada salah satu hadiah yang terindah kepada saudara. Dia gak berbohong seperti janji manusia. Jalan terus. Karena apa? Tuhan sudah menyiapkan sesuatu di ujung jalan itu. Apa? Yakobus 1:12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya. Karena banyak saudara, banyak orang Kristen sekarang seperti memutarbalikkan firman Tuhan hanya untuk mendapatkan apa? Kesenangan dunia. Berapa banyakkah orang Kristen yang Anda kenal rela turun derajatnya, rela untuk tidak terkenal dan bersedia berkorban supaya mau nama Yesus Kristus tetap apa? Ditinggikan. Sayakah dia? Saudarakah dia yang mau seperti itu? Karena apa? Jalan kepada Tuhan itu kita harus lepaskan sesuatu. Tidak mungkin jalan yang sempit, tapi Anda bawa ransel yang besar-besar. Tidak mungkin jalan sempit, tapi Anda bawa semua harta dunia yang sudah Anda miliki saat ini. Memang kalau orang bilang, saya kan harus ada persediaan supaya saya apa? Menjaga-jaga kebahagiaan saya ini supaya tetap apa? Terjaga. Bagi Tuhan, kalau mau mengikuti jalan Tuhan, lepaskan. Ya, menanggalkan kemegahan diri adalah satu-satunya cara untuk menjadi apa? Besar di dalam pemandangan Allah. Saat kita mau melepaskan kemegahan diri, ya, sesungguhnya kita sedang menyenangkan hati Allah. Mana saudara yang mau Anda pilih? Mahkota dunia atau mahkota kerajaan Allah? Mahkota kerajaan Allah pastinya. Saya ingin saudara juga pasti memiliki kerinduan seperti ini. Tetapi syaratnya bagaimana Anda mungkin mendapat mahkota sedangkan mahkota dunia masih ada di kepala Anda? Gak bahagia. Gak bahagia. Walaupun hanya sementara. Ya, mengapa kita percaya bahwa melepaskan kemegahan diri itu adalah benar dan mulia? Kita harus percaya saudara, bahwa apapun yang kita ingin kalau mengikuti Tuhan, lepaskan. Jangan ada beban. Ikut Tuhan, ikut saja. Ya, Filipi 2:7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini siapa? Tuhan Yesus. Saudara, seperti saya katakan tadi, bagaimana mungkin Tuhan Yesus yang adalah raja atas segala raja mau memberikan contoh kepada kita? Ya, hei manusia, lihat aku. Aku raja, aku turun. Kenapa kamu manusia pingin naik? Loh, terbalik. Benar. Karena Filipi juga sudah menerangkan, inilah seharusnya kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati mau turun seperti Yesus. Ya, dia mau mengikuti jalan yang benar, yaitu apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tapi sedih terkadang Tuhan, bahwa terkadang kita lebih sering memilih apa? Dunia ini. Ya. Sedih Tuhan, sering kita apa? Menyangkal jalannya. Lebih mencari jalan yang lain daripada jalan yang Tuhan. Kristus melanggar setiap sistem ajaran dunia ini. Dia tidak mau mengikuti dunia, saudara. Kenapa kita mau mengikuti dunia? Ya, dunia katakan inilah hari yang benar untuk perhentian kepada Tuhan. Kenapa kita mau melawan Tuhan dengan Tuhan menawarkan hari yang lain hanya untuk mengikuti jalannya? Susahkah saudara untuk mengikuti Tuhan? Dari yang paling tinggi tetapi datang melayani yang paling rendah. Itulah
Tuhan kita. Penciptanya dan penopang dari semuanya datang menjadi manusia biasa. Yang esa yang menguasai segalanya mau menjadi tidak ada. Dari perspektif dunia, salib menjadi lambang dari ketololan. Yesus kenapa mau harus mati di kayu salib? Tuhan adalah raja segala raja, mau mati untuk Anda dan saya. Karena dia mau menawarkan jalan yang benar, kebahagiaan yang benar. Namun di pemandangan Allah, Kristus menjadi greatest of the great. Ini adalah pengorbanan yang besar bagi dia. Ini adalah kebahagiaan yang besar. Happiness, bahagia banget Tuhan ketika berkorban untuk Anda. Kenapa kita tidak mau menerima kebahagiaan itu? Dengan tidak mengikuti jalannya. Ia memenuhi secara total tujuan yang untuknya Allah telah mengutusnya. Ia telah menyenangkan Bapanya di surga dan mengedepankan kerajaan Allah di atas bumi ini. Tuhan menawarkan kebahagiaan kepada saudara. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat apa? Meninggikan Kristus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, Michael Jackson tadi ada julukannya The King of Pop. Wah, kalau ini The King of War. Luar biasa sekali Kristus kita. Ya, tapi pertanyaannya, mengapa Allah terkadang ketika kita mau memilih jalannya hidup sulit? Ya betul ya, hidup susah, tidak mulus. Ya, karena Ia sangat mengasihi Anda yang bertahan untuk memenuhi tujuan Allah. Dia mengasihi orang yang bertahan dalam segala apa? Pencobaan itu. Yakni untuk menunjukkan kasih-Nya dan menerima hukuman dan akibat dosa kita. Ia rela meneteskan darahnya untuk masing-masing kita. Saudaraku, Ibrani 12 ayat 2. Hendaklah pandangan kita tetap tertuju kepada apa? Yesus. Sebab Dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah dan memerintah bersama dengan Dia. Yesus juga mendapatkan apa? Sesuatu yang sangat luar biasa. Dia saat ini kembali lagi untuk apa? Duduk bersama dengan Allah Bapa di surga. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara, tidak mungkin kita berkata saya mau mengikuti Tuhan, tapi hati masih apa? Keras. Susah. Bagi Tuhan lebih baik kamu tidak mau mengikuti Dia daripada apa? Mengikuti Tuhan setengah-setengah hati. Karena Tuhan menawarkan kebahagiaan yang lain daripada dunia. Tapi keseringan kita lebih apa? Mengutamakan kebahagiaan dunia. Menyangkal diri berarti kita mengizinkan Allah untuk menentukan apakah kebutuhan-kebutuhan yang utama bagi diri kita. Ini berarti mengundangnya untuk campur tangan dalam setiap aspek kehidupan kita. Menyatukan keinginan kita dengan keinginan apa? Tuhan. Jika Anda ingin bahagia, satukan keinginan Anda dengan apa? Tuhan. Jangan jadi berlawanan. Kalau berlawanan tidak akan bahagia, malah menjadi apa? Bentrok. Hilangkan ambisimu, saudara. Hilangkan ambisi kita yang mementingkan diri sendiri dan akan apa? Penuh penghormatan dunia. Saya daripada nggak dihormati, lebih baik saya apa? Mundur daripada jalan Tuhan. Jangan, saudara. Ya, hilangkan kecanduanmu kepada perkara-perkara dunia kalau mau mengikuti Tuhan. Tidak boleh setengah-setengah hati kalau mau bahagia bersama dengan apa? Tuhan. Ya, kalau Anda berkata aku mau menjadi Kristen pengikut Kristus, tapi masih apa? Merokok. Ya, minum-minuman keras. Apakah mungkin seperti itu kebahagiaan? Tidak mungkin, saudara. Ya, hilangkan obsesimu untuk memegang kendali kehidupan. Jangan kita bermimpi, aku mau jadi presiden supaya saya bisa mengendalikan Indonesia ini. Ya, kalau Anda pun dapat jabatan itu tapi Anda tidak mendapatkan surga, tidak bahagia kita. Sangkal dirimu, saudara. Karena apa? Aku akan memberikanmu kekekalan. Dan akhir kata, Yesus berkata, lalu ikutlah aku. Seperti janji Yesus bahwa ketika kita bersetia kepada Tuhan akan mendapat mahkota kehidupan. Ya, tapi harus menjadi ada sesuatu hal yang harus kita terapkan dalam hati kita masing-masing, saudara. Kalau mau mengikut Yesus, ya harus sangkal, ya harus kita lepaskan beban itu. Jangan pedulikan dunia ini yang menawarkan apa? Kebahagiaan yang semu. Anda takut bersama dengan Tuhan? Kenapa Anda harus takut ketika Anda bersama dengan Tuhan?
Karena dia berjalan bersama dengan Anda di samping. Mengikut Yesus keputusanku. Mungkin saudara ada yang tahu lagu ini semua ya. Kita nyanyikan dengan semangat. Karena saya yakin bahwa kita harus memiliki prinsip. Mengikut Tuhan adalah keputusanku. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, saya akan terus jalan. Siapapun yang melarang saya untuk mengikuti Tuhan, saya terus jalan. Siapapun yang membenci saya karena saya mengikuti jalan Tuhan, saya terus jalan. Siapapun yang meninggalkan saya karena saya berjalan bersama dengan Tuhan, saya terus jalan. Karena saya ingin kebahagiaan bersama dengan apa? Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku. Kita nyanyikan sama-sama. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita nyanyikan lebih cepat. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ayat terakhir. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudaraku, siapa yang dalam hatinya berjanji untuk selalu ikut dengan Yesus? Siapa yang mau bersama dengan Yesus, yang selalu ikut dengan jalannya yang benar? Tapi saudara, ketika Anda ingin mau mengikuti Yesus, ya, ada satu resep yang kita keep malam ini. Karena kalau kita berkata kita mau mengikuti Yesus, tapi kita tidak mau mengikuti teladan daripada Yesus sendiri, itu sama sekali sia-sia. Saudaraku, biar dalam hati kita semua, kita mau dalam hati kita lepaskan segala ikatan yang membuat Anda susah untuk mengikuti Tuhan. Ya, lepaskan segala beban yang Anda miliki supaya Anda bisa mengikuti Tuhan dengan apa? Leluasa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Pada malam hari ini, Tuhan sudah memberikan kami roti kehidupan. Bagaimana kami Tuhan diajarkan dan diajak untuk mau mengikuti jalan Tuhan yang menuju kepada keselamatan. Tuhan yang baik, kami tahu bahwa ketika kami mengikuti jalan itu, begitu banyak kesusahan yang akan kami alami. Begitu banyak yang akan membenci kami. Begitu banyak yang akan meninggalkan kami seorang diri sendiri. Hanya untuk bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami hanyalah manusia yang penuh dengan dosa, penuh kelemahan, penuh kekurangan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap berada di dalam jalan-Mu yang kebenar ini. Supaya kami tetap ketika nanti kami di akhirnya, kami akan menerima mahkota kehidupan yang memang betul-betul berasal daripada-Mu saja Tuhan. Memang benar Tuhan, dunia ini menawarkan kebahagiaan. Tapi kami percaya kebahagiaan yang dunia ini hanyalah sementara. Dan kami percaya kebahagiaan yang sejati adalah ketika kami mau mengikuti Tuhan di jalan yang benar. Tuhan, berkatilah umat-umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Berikanlah mereka kebahagiaan sejati di dalam hati mereka masing-masing Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan. Hingga pada malam-malam berikutnya kami akan bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk membahas firman yang begitu baik. Bagaimana kami untuk selamat di akhir hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan semua rangkaian ibadah kami ini menjadi puji-puji mulia bagi nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala pendosa kami. Karena kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin.